Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Anggarandi dari mahasiswa Politeknik Negeri Subang dengan prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010706. Di sini saya akan menjelaskan buku tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Ini saya akan meresum buku tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Di dalam bukunya itu terdiri dari 10 bab. Bab yang pertama itu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalam bab satunya itu ada landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalam bab 2 itu terdiri dari Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X/2012. Bab yang ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam bab 3 itu terdiri dari pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab yang keempat, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Di dalam bab 4 itu terdiri dari pengertian nilai, etika, dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Dalam bab 5 itu terdiri dari hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Dan bab yang keenam, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalam bab 6 itu terdiri dari pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU Romawi XI/2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Di dalam bab 7 itu terdiri dari perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalam bab 8 itu terdiri dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam bab 9 itu terdiri dari isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bab yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam bab 10 itu terdiri dari pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.
Dan yang terakhir, kesimpulan dari buku ini, Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.